Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran PKWU. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang proses pemijahan, dan Ibu juga sudah menugaskan kalian untuk mencari 3 cara pemijahan ikan lele beserta penjelasannya. Udah semua? Udah ngerjain semua? Oke, kita kupas satu-satu ya. Apa aja nih 3 cara pemijahan ikan lele? Proses pemijahan itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, cara alami. Terus ada cara semi alami dan juga secara buatan. Pemijahan yang alami itu dilakukan dengan cara menyatukan induk jantan dan induk betina yang sudah matang gonat tadi dengan ciri-ciri yang tadi ya ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Itu yang secara alami gitu. Kalau yang semi alami itu diberikan rangsangan berupa hormon yang disuntikan ke tubuh induk jantan dan juga betina sebelum dimasukkan ke dalam wadah pemijahan. Ya, kalau yang alami mah ya udah cuman tadi si betina dan jantan yang sudah matang gonat dimasukkan ke dalam satu wadah, mereka akan melakukan pemijahan sendiri, gitu ya, secara alami. Kalau yang semi alami itu si induk betina dan juga induk jantannya disuntikan hormon, gitu ya. Baru setelah disuntikan hormon, mereka dimasukkan ke dalam wadah pemijahan. Kalau pemijahan secara buatan itu dilakukan dengan cara ikan itu diberikan rangsangan berupa suntikan hormon, kemudian ikan itu dimasukkan ke dalam kolam yang terpisah antara jantan dan betinanya. Ya, setelah disuntikan hormon, mereka dimasukkan ke kolam yang terpisah. Si jantan dan si betinanya dipisahkan. Setelah kurang lebih 7-8 jam dari waktu penyuntikan, ikan itu dikeluarkan. Dan gonat jantan dan betina itu diambil dan dibuahi secara manual di dalam wadah berupa mangkok atau lainnya. Jadi itu bedanya ya antara yang pemijahan alami, semi alami dan juga pemijahan secara buatan. Nah, setelah proses pemijahan baru masuk ke proses pembenihan, yakni proses atau cara perbuatan menanam benih. Pembenihan ikan lele itu memakan waktu 8-9 minggu sejak benih menetas. Biasanya, ukuran benih lele yang siap panen itu berkisar antara 5-7 cm. Nah, cara pemanenan ini dilakukan dengan mengeringkan air kolam secara pelan-pelan sehingga ikan itu berkumpul pada titik yang dalam satu saluran air gitu ya. Air yang mengalir, kemudian baru ambil ikan dengan jaring yang halus. Itu caranya gitu. Proses selanjutnya yakni proses pendederan. Proses pendederan itu proses di mana tahap pelepasan atau penyebaran benih ke tempat pembesaran sementara. Jadi tadi kan udah dilakukan pembenihan, setelah ikannya mencapai dengan ukuran yang sesuai pada ukuran pembenihan itu, si benihnya itu dilepas di kolam pembesaran gitu. Nah, kolam untuk pendederan itu biasanya berupa kolam kecil dengan peraturan lingkungan. Jadi diatur lingkungannya seperti apa, kolamnya besarnya segimana, suhu airnya seperti apa gitu diatur. Terus si benih ikan itu didederkan hingga siap untuk ditebar di kolam yang lebih luas. Sedangkan proses yang terakhir, yakni proses pembesaran. Proses pembesaran itu proses di mana suatu tahapan kegiatan budidaya yang bertujuan untuk menghasilkan lele konsumsi.
Nah, biasanya itu setiap 1 meter persegi kolam pembesaran itu dapat menampung kurang lebih 100 ekor benih. Ya, jadi tadi benih yang sudah dimasukkan ke dalam kolam pendederan, kalau sudah siap untuk dibesarkan, itu dipindahkan ke kolam pembesaran. Kolam pembesaran ini biasanya itu lebih besar gitu si kolamnya. Pada proses pembesaran ini dapat dilakukan di kolam tanah dan kolam tembok. Kolam ini itu kolam yang untuk pembesaran ikan lele itu tidak serumit dan tidak seluas kolam pembenihan. Cukup menyiapkan kolam sebesar 5 kali 2 meter untuk menampung kurang lebih 1000 ekor benih lele. Ya, untuk menampung 1000 ekor benih ikan lele itu dibutuhkan kolam sebesar 5 kali 2 meter. Nah, jika ukuran kolam lebih dari itu, tinggal hitung aja menggunakan syarat minimal daya tampung per meter kolam. Itu yang tadi syaratnya, setiap 1 meter persegi itu bisa menampung kurang lebih 100 ekor benih. Jadi tinggal disesuaikan ya, mau berapa banyak benih yang akan dibesarkan, disesuaikan dengan kolam yang tadi ada syaratnya. Oke, untuk tugas kali ini, coba kalian cari 6 sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi beserta penjelasannya. Kamu tulis di buku tugas, seperti biasa, fotokan dengan jelas, lalu upload di Classroom. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.